Tembok-tembok benteng kuno yang runtuh berdiri tegak mengawasi kota yang ramai di bawahnya. Inilah Istanbul, kota metropolitan yang menjembatani timur dan barat, yang dulunya merupakan jantung dari sebuah kerajaan yang perkasa. Selama lebih dari 6 abad, Kekaisaran Ottoman terbentang di 3 benua, dari pesisir Afrika Utara hingga gerbang Wina. Para sultannya memerintah dengan kekuasaan absolut. Wilayah kekuasaan mereka membentuk arah sejarah. Tapi, apa yang tersisa dari kerajaan yang dulunya besar ini, hari ini? Warisan Ottoman kompleks dan beraneka segi. Ini adalah permadani yang ditenun dari benang penaklukan dan pertukaran budaya, toleransi beragama, dan penindasan brutal. Untuk memahami Turki modern, pertama-tama kita harus mempelajari sejarah masa lalu Ottoman. Esai ini akan memetakan perjalanan kerajaan yang menarik ini, dari awal yang sederhana hingga kehancurannya yang penuh gejolak. Dari abu Kekaisaran Bizantium, sebuah kekuatan baru muncul di Anatolia. Kekaisaran Ottoman, dinamai menurut pendirinya Osman, akan tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling lama dalam sejarah. Kisahnya adalah tentang ambisi, intrik, dan akhirnya kemunduran. Pada akhir abad ke-13, Anatolia adalah tanah yang terfragmentasi, penuh dengan kerajaan kecil dan wilayah yang saling bersaing, dan siap untuk ditaklukkan. Kesultanan Seljuk Rum yang dulunya perkasa runtuh, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang besar. Dalam periode yang penuh gejolak inilah, seorang pejuang muda bernama Osman muncul, seorang pemimpin yang berani dan visioner. Osman ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah. Osman, seorang pemimpin militer yang terampil dan cerdas, menyatukan suku-suku Turki di Anatolia di bawah panjinya. Dia menanamkan dalam diri para pengikutnya kesetiaan yang kuat dan semangat juang yang tinggi, dan rasa haus akan penaklukan. Kampanye awal Osman difokuskan untuk memperluas wilayahnya dengan mengorbankan Kekaisaran Bizantium yang melemah. Dia mendirikan ibu kotanya di Bursa, kota strategis yang memberinya kendali atas rute perdagangan utama dan sumber daya yang melimpah. Penerus Osman melanjutkan kebijakan ekspansionisnya, mendorong lebih jauh ke wilayah Bizantium dan memperkuat kekuasaan mereka. Mereka juga bentrok dengan kerajaan Turki lainnya, memperluas pengaruh mereka di seluruh Anatolia. Ottoman adalah kekuatan tempur yang tangguh, menggunakan taktik inovatif dan persenjataan canggih, seperti meriam mesiu dan senjata api awal. Ottoman awal dikenal karena kecakapan militer dan efisiensi administrasi mereka yang luar biasa. Mereka membangun sistem pemerintahan yang tersentralisasi, dengan sultan sebagai puncaknya, memastikan stabilitas dan kontrol yang ketat. Ottoman juga toleran terhadap agama lain, terutama pada tahun-tahun awal kekaisaran, memungkinkan keragaman budaya dan agama berkembang. Toleransi ini, ditambah dengan keberhasilan militer mereka, menarik banyak orang ke spanduk mereka, memperkuat kekaisaran yang sedang tumbuh. Dengan kombinasi kekuatan militer, administrasi yang efisien, dan toleransi agama, Ottoman berhasil membangun fondasi yang kuat untuk kekaisaran yang akan bertahan selama berabad-abad. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 merupakan momen penting dalam sejarah dunia. Sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah. Ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, sisa-sisa terakhir dunia Romawi yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun dan mengantarkan era baru dominasi Ottoman yang akan berlangsung selama berabad-abad. Konstantinopel, yang secara strategis terletak di persimpangan Eropa dan Asia, telah lama menjadi hadiah yang didambakan oleh Ottoman. Kota ini adalah pusat perdagangan dan budaya yang penting. Pertahanannya yang tangguh telah menahan banyak pengepungan, tetapi Ottoman di bawah Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai sang penakluk, bertekad untuk berhasil di mana yang lain telah gagal. Mehmed merencanakan strategi yang cermat dan inovatif. Mehmed mengumpulkan pasukan besar, dilengkapi dengan teknologi militer terbaru, termasuk meriam kolosal yang mampu menghancurkan tembok Konstantinopel yang tak tertembus. Meriam ini adalah salah satu kunci keberhasilan mereka. Pengepungan itu berlangsung selama 53 hari, serangan tanpa henti yang menguji batas penyerang dan pembela. Kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Ottoman menerobos tembok kota, menyerbu jalan-jalan Konstantinopel. Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah. Jatuhnya Konstantinopel mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Banyak yang melihatnya sebagai akhir dari sebuah era.
Itu dilihat sebagai peristiwa bencana, pertanda gelombang pasang Islam yang akan datang. Kekhawatiran dan ketakutan menyebar di seluruh benua. Namun, Mehmet melihat dirinya sebagai pewaris Kaisar Romawi. Dia ingin melanjutkan warisan Romawi dalam bentuk yang baru. Dia mendeklarasikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru kerajaannya dan mulai membangun kembali kota, mengubahnya menjadi pusat kekuatan dan budaya Ottoman yang semarak. Kota ini menjadi simbol kejayaan dan kemakmuran baru. Bagian 4. Masa kejayaan Sulaiman. Kekaisaran Ottoman mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Tepas, yang dikenal sebagai Sulaiman yang Agung di barat dan sang pembuat hukum di wilayahnya sendiri. Dia adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah. Pemerintahan Sulaiman dari tahun 1520 hingga 1566 adalah masa keemasan bagi Ottoman, ditandai dengan perluasan wilayah, reformasi hukum, dan berkembangnya seni dan arsitektur. Selama masa ini, Ottoman menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Sulaiman adalah ahli strategi militer yang terampil dan politisi yang cerdik. Dia dikenal karena kemampuannya dalam merencanakan dan melaksanakan kampanye militer yang sukses. Dia memimpin pasukannya menuju kemenangan di berbagai bidang, menunjukkan keunggulan militer Ottoman. Memperluas kekaisaran Ottoman lebih dalam ke Eropa, menaklukkan Hongaria, dan mengepung Wina. Ekspansi ini memperkuat posisi Ottoman di benua Eropa. Dia juga mengkonsolidasikan pemerintahan Ottoman di Timur Tengah, menaklukkan Mesir, dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, dan menantang dominasi Portugis di Samudra Hindia, menunjukkan kekuatan maritim Ottoman. Pemerintahan Sulaiman tidak hanya ditentukan oleh penaklukan militer. Dia juga fokus pada pembangunan dalam negeri. Dia juga merupakan pelindung besar seni, mendukung berbagai bentuk seni dan budaya, dan mengawasi zaman keemasan budaya Ottoman. Dia menugaskan pembangunan masjid, istana, dan jembatan yang megah, yang menjadi simbol kejayaan Ottoman, yang banyak di antaranya masih berdiri sampai sekarang sebagai bukti kemegahan pemerintahannya. Struktur-struktur ini menjadi warisan budaya yang tak ternilai. Dia juga mereformasi sistem hukum Ottoman, memperkenalkan undang-undang yang lebih adil dan terstruktur, membuatnya mendapatkan gelar Sang Pembuat Hukum. Reformasi ini memperkuat stabilitas dan keadilan dalam kekaisaran. Pemerintahan Sulaiman mewakili puncak kekuatan dan pengaruh Ottoman. Kekaisaran mencapai luas terbesarnya di bawah kepemimpinannya. Kekaisaran yang dia pimpin terbentang dari pantai Atlantik Afrika Utara hingga Teluk Persia, mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi berbagai macam budaya dan agama. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama Ottoman. Istananya adalah pusat pembelajaran dan diplomasi, tempat berkumpulnya para pemikir dan diplomat, menarik seniman, cendekiawan, dan duta besar dari seluruh dunia. Pemerintahan Sulaiman adalah era keemasan yang meninggalkan warisan abadi. Bagian 5. Kemunduran yang lambat. Benih-benih kemunduran Ottoman ditaburkan bahkan ketika kekaisaran mencapai puncaknya. Perselisihan internal, stagnasi ekonomi, dan meningkatnya kekuatan saingan Eropa mulai menggerogoti fondasi kekuatan Ottoman. Penurunan itu terjadi secara bertahap, kehancuran yang lambat yang berlangsung selama berabad-abad. Sistem suksesi Ottoman berdasarkan hak kesulungan sering menyebabkan perebutan kekuasaan berdarah dalam keluarga yang berkuasa. Para sultan diketahui melenyapkan saingan potensial, menciptakan atmosfer paranoia dan ketidakstabilan di jantung kekaisaran. Pasukan Janissary, korps infanteri elit tentara Ottoman, yang dulunya merupakan simbol kekuatan militer Ottoman, menjadi semakin korup dan tidak disiplin. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi kesultanan dan memperkaya diri mereka sendiri, berkontribusi pada penurunan keseluruhan militer Ottoman. Penemuan rute laut baru ke timur oleh kekuatan Eropa merusak ekonomi Ottoman yang telah lama mengandalkan kendalinya atas rute perdagangan antara Eropa dan Asia. Masuknya perak dari Amerika ke Eropa menyebabkan inflasi yang semakin melemahkan ekonomi Ottoman. Ottoman mendapati diri mereka semakin tidak mampu bersaing dengan saingan Eropa dalam hal teknologi, khususnya dalam perang laut. Bagian 6. Orang sakit dari Eropa. Pada abad ke-19, Kekaisaran Ottoman, yang dulunya merupakan negara adidaya yang ditakuti di seluruh Eropa, mendapatkan julukan yang tidak menyenangkan, yaitu orang sakit dari Eropa. Dilemahkan oleh perselisihan internal, kesengsaraan ekonomi, dan kekalahan militer, Kekaisaran berjuang untuk mempertahankan integritas teritorialnya.
kekuatan Eropa merasakan kelemahan Ottoman, mulai menggerogoti tepi kekaisaran, merebut wilayah di Afrika Utara dan Balkan. Pemerintah Ottoman yang putus asa untuk memodernisasi dan mencegah keruntuhan, memulai serangkaian reformasi yang dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi ini, yang diterapkan sepanjang abad ke-19, bertujuan untuk memusatkan pemerintahan, meningkatkan administrasi, dan memodernisasi tentara. Reformasi Tanzimat, meskipun bermaksud baik, seringkali mendapat perlawanan dari elemen konservatif dalam masyarakat Ottoman. Reformasi juga gagal mengatasi masalah mendasar yang mengganggu kekaisaran, seperti stagnasi ekonomi dan munculnya nasionalisme dalam populasi yang beragam.